Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Chandra Abdillah dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2024 dengan NIM 2106012412043. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai simulasi CPU 8 bit menggunakan software Logisim. Nah, dari CPU ini sendiri terdiri dari beberapa blok utama. Yang pertama ada RAM. Nah, RAM sendiri adalah random access memory yang gunanya adalah untuk tempat menyimpan program dan juga data yang akan di-fetch dan dieksekusi oleh CPU sendiri. Kemudian ada ALU. ALU ini sendiri adalah Arithmetic Logic Unit yang gunanya adalah untuk melakukan operasi aritmatika dan juga logika. Kemudian ada GPR atau General Purpose Register, gunanya adalah untuk menyimpan data sementara selama proses pada CPU berlangsung. Kemudian ada PC atau Program Counter, ini gunanya adalah untuk menentukan alamat memori yang akan diakses. Kemudian ada juga Control Unit, ini Control Unit sendiri adalah untuk mengatur seluruh jalannya sistem. Itu mulai dari jalannya kontrol register, RAM, dan juga ALU, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya MAR. Ini MAR. MAR sendiri adalah berfungsi untuk menyimpan alamat yang akan digunakan untuk mengakses RAM. Kemudian ada yang terakhir adalah clock. Nah, clock ini sendiri adalah gunanya untuk mengatur timing dan juga sinkronisasi kerja seluruh komponen CPU sendiri. Oke, karena komponen sudah, kita lanjut ke cara kerja sistem sendiri. Cara kerja sistem CPU sendiri itu dengan menggunakan siklus clock. Jadi, proses berlangsung secara berulang. Nah, berulang ini sendiri terdapat 3 tahap, yaitu fetch, decode, dan yang terakhir adalah execute. Oke, kita coba. Oke, semua enable. Kita pakai satu heads. Itu enable. Oke, nah di sini sendiri kita mungkin mulai dari siklus yang pertama, yaitu adalah di sini clock ada T0. Nah, di T0 sendiri ini T0, yang pertama adalah berawal dari PC atau program counter. Ini akan mengirim alamat ke MAR. Ke MAR ini sendiri, di sini MAR. Nah, dari MAR tersebut, alamat dari MAR itu digunakan oleh PC RAM. Digunakan oleh RAM. Digunakan oleh RAM sendiri untuk mengambil data ataupun instruksi. Nah, instruksi yang telah diambil tersebut kemudian akan disimpan ke dalam IR atau Instruction Register. Kemudian ke siklus yang kedua ada di T1. T1 ini sendiri atau decode ini adalah dari IR itu berlanjut ke control unit. Control unit di sini. Nah, dari control unit sendiri itu akan diterjemahkan dan juga decode atau ya diterjemahkan. Ini control unit sendiri akan menentukan operasi apa yang harus dilakukan serta juga mengatur jalur data seperti mengaktifkan register, kemudian juga mengaktifkan ALU dan juga memori. Kemudian di siklus yang terakhir atau D2 atau execute, ini pada tahap ini sendiri nanti data akan diproses sesuai instruksi dari JPR sendiri. Nah, dari control unit ini ke register JPR atau general purpose register sendiri yang kemudian akan dikirim ke ALU. Nah, di ALU sendiri akan dilakukan pembacaan algoritma ini yang namanya ALU atau dilakukan operasi aritmatika ataupun logika. Nah, hasil dari ALU sendiri kemudian akan kembali ke JPR atau general purpose register ini yang akan ditulis kembali atau dikembalikan ke RAM jika diperlukan. Nah, dari situ sendiri ketika sudah sampai di execute sendiri maka akan kembali ke awal atau di reset atau diperbarui, yaitu menuju ke alamat berikutnya yang akan dilaksanakan. Nah, siklusnya akan kembali ke fetch. Jadi intinya dari yang pertama PC, kemudian data akan ke MAR, dari MAR ini sendiri alamatnya akan dibaca oleh RAM atau digunakan oleh RAM untuk mengambil data dari MAR. Kemudian dari RAM kita akan lari ke IR atau instruction register. Dari IR akan berlanjut ke control unit sendiri. Nah, dari control unit akan mengatur jalannya sistem, mengontrol akan ke JPR, JPR ke ALU akan kembali ke JPR kembali atau yang terakhir ke register kembali. Kemudian baru akan reset gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.